Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas SEC NRP 052 1184 05 kali 93. Di sini saya sebagai PT Kevin Motorsport akan menjelaskan bagaimana ketika ada seorang customer yang bernama PT Maju Motor menginginkan 500 unit cutting brake kit untuk keperluan mobil off-road. Nah, di sana kita memproduksinya membeli bahan bakunya dari PT Maju Racing. PT Maju Racing ini nanti sebagai sumber kita membeli bahan-bahan baku untuk merakit yaitu cutting brake kit. Karena cutting brake kit ini sebuah barang jadi dari berbagai macam bahan baku. Nah, saya akan jelaskan bahan-bahannya setelah ini yaitu. Nah, jadi di sini bill of material dari cutting brake kit ini sendiri adalah yang pertama yaitu air locker. Nah, air locker ini untuk kompresor yang mengunci garan belakang. Kemudian air kompresor untuk kompresor angin, air booster ini untuk penekanan angin kepada kaliper rem. Terus pneumatik, nah ini untuk supaya anginnya ditembakkannya juga keras. Kemudian tangki angin, kaliper rem cakram, kemudian monolever dan selang angin. Ini adalah bahan-bahan baku yang kita beli dari PT Maju Racing. Nah, perusahaan ini akan memproduksinya sejak bulan Juli dan Juni agar kita dapat memenuhi kebutuhan 500 unit cutting brake kit tadi. Nah, di sini saya menggunakan SAP modulnya yaitu PP. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Runtutannya ya ini begini. Jadi pertama kita mendata kebutuhan bahan bakunya ini oleh production supervisor. Jadi supervisor dari produk cutting brake itu sendiri, cutting brake kit tadi itu. Nah, di sini kita akan mendata kebutuhan bahan bakunya sesuai dari bill of material yang tadi. Jadi kita data. Kemudian routing. Jadi step routing ini kita merencanakan urutannya produksi dari bahan bakunya ini gimana. Jadi semisal kita pertama pemasangan air locker, kemudian pemasangan selang, kemudian selang digabungkan ke pemasangan tangki angin, kemudian ke kompresor, kemudian ke pneumatik dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sales and operation planning, merencanakan proses produksi. Nah, jadi di sini nanti kita akan melakukan perencanaan bagaimana produksi ini berjalan setiap periodenya. Jadi ya targetnya misal selama 1 minggu kita berhasil menghasilkan misalnya 10 buah cutting brake kit gitu. Kemudian setelah dari SOP tadi ditransfer ke demand management. Nah, kemudian di MPS kita membuat jadwal dari produksi itu. Nah, jadwal produksi tadi itu dibuat dari hasil SOP dan demand management. Nah, setelah melakukan MPS ini adalah material production scheduling. Nah, penjadwalan produksi. Nah, kemudian yaitu yang dilakukan adalah review stok. Nah, jadi di sini nanti kita mereview stok yang ada dan kebutuhan barang apa yang diperlukan. Nah, setelah itu kita melakukan yaitu production order. Nah, di sini kita mulai merubah dari plan yang tadi masih plan sekarang ke order. Nah, setelah sudah jadi barang-barang jadi kayak selangnya sudah jadi, tangkinya sudah jadi, terus lockernya giginya sudah dibuat, sudah di CNC sudah jadi. Nah, itu barang-barang tadi akan masuk ke
apa namanya receive goods in inventory. Jadi diterima di gudang yang akan nanti selanjutnya akan digunakan untuk produksi. Nah, setelah barang-barang bahan bakunya tadi, bahan baku untuk siap rakit ini sudah jadi, nah di situ maka akan dilakukan yaitu issue good production order. Jadi barang-barang tadi dilanjutkan prosesnya ke proses produksi. Nah, setelah itu setelah masuk ke production order, di situ nanti akan direview dan dicek bagaimana status dari produksi tersebut. Jadi bagaimana penghasilan cutting bracket-nya ini sampai mana. Kemudian setelah itu receive goods from production order. Jadi barangnya sudah jadi. Oh ya, sebelumnya Anda confirm production completion. Jadi barangnya sudah jadi. Konfirmasi kalau kita sudah selesai semua 500 barang. 500 unit cutting bracket. Nah, setelah itu ada receive goods from production order. Jadi barang-barang yang sudah jadi cutting bracket tadi ini masuk ke gudang stok gudang stok barang siap jual kita. Nah, di situ nanti apa namanya akan ada cutting bracket di gudang tersebut yang akan nantinya siap dijual belikan dengan modul SD. Kemudian yaitu ada review cost sign, jadi mereview hasil dari pencatatan biaya di awal, kayak anggaran-anggarannya biaya di awal itu berapa. Kemudian settle cost of production order, jadi kan cost itu tidak bisa selalu sama. Jadi yang dimasukkan di pertama dan hasil realitanya kan masih sama. Nah, itu settle cost of production order. Jadi membandingkan dengan yang pertama dan actual cost-nya. Gitu. Oke, selesai. Nah, setelah barang jadi kan di gudang. Nah, yaitu pindah ke modul SD. Jadi modul SD ini nanti pertama sales order entry. Jadi kita masukin sales ordernya dari perusahaan Maju Motorsport tadi. Nah, dia di situ meminta 500 unit dari cutting bracket. Nah, kemudian setelah itu kita cek stoknya ada enggak. Jadi cek dulu stoknya. Nah, kita kan tadi sudah bikin 500, makanya ada. Oke. Yang kemudian yaitu pick materials. Nah, di sini kita akan ambil dari gudang, kemudian di packing. Nah, setelah itu setelah di pack, nah itu akhirnya nanti ketika sampai di sampai di customer, nah customer akan mengirimkan post good issue. Nah, artinya barang sudah sampai di pelanggan. Nah, setelah itu kita akan membuat invoice pada customer. Nah, setelah invoice dibuat, maka nanti customer membayar, PT Maju Motorsport yang membayar. Setelah itu baru akan muncul receipt of customer payment, jadi bondnya atau struk pembayaran dari customer. Sekian dari saya, maaf bila salah kata. Terima kasih.